Ada yang berseloroh, tak baca berita, tak terinformasi. Baca berita, dapat misinformasi. Sebagai veteran wartawan dan pelaku media, saya mengajak teman-teman untuk melihat dan menelisik semua informasi lebih jernih dengan kacamata saya. Ini nih, Dor. Ini mainannya makin rumit ini. Ini nih bikin pusing nih. Gimana? Nih, aduh, biar nggak pusing, kita break dulu sebentar kali ya. Ngobrol dulu gitu loh, Dor, biar agak mencairkan suasana. mencairkan suasana biar agak lebih rileks. Jangan ngurusin catur terus. Nah, tapi memang permainan catur ini menyenangkan gitu, bikin mikir gitu, menyenangkan, penuh dinamika dan sebetulnya mengingatkan aku juga terhadap bahwa permainan ini tuh penuh strategi sebetulnya. Penuh strategi, seperti politik salah satunya. Dan Betul. setiap bidak yang ada di catur ini kan punya perannya masing-masing ya, Dor. Iya, gitu. Dan bagaimanapun itu mengingatkan aku juga terhadap sebetulnya dinamika di ruang digital kita. Gitu. Ada satu peran yang membuat aku teringat. Apa itu? Peran buzzer sebetulnya. Buzzer. Dan buzzer itu kan sebenarnya bagian dari strategi kan, Dor. Strategi politik kita. Iya, tidak hanya dalam politik. Tidak tapi hanya dalam politik, betul. Nah, tapi kemudian aku jadi berpikir gitu, sebetulnya buzzer sendiri itu tuh apa sih gitu? Perannya Binatang tuh seperti apa buzzer ya? Betul, binatang apa sih kok disebut-sebut terus gitu kan? Iya. Dan tentunya kan Doro tahu nih, itu kan buzzer ya. Doro kan buzzer kan. Nah itu sebenarnya seperti apa sih definisinya gitu? Iya, buzzer itu apa Iya, gitu ya? bentukannya kayak gimana? Iya, oke, ini pertanyaan yang hangat ini ya. Nah itu menuju 2024. Ya. Jadi gini, Wik. Yang namanya buzzer itu asal katanya kan bahasa Inggris itu ya. Ya. Buzz to buzz gitu. Secara definisi buzz itu mendengung. Betul. Jadi memicu keriuhan lah, gitu ya. Nah, adapun buzzer, jadi ya orang yang memicu dengung atau keriuhan, gitu. Jadi dari asal katanya seperti itu. Buzz ya, Buzz, gitu. Nah, tapi sebetulnya ya orang yang sering salah mengartikan atau rancu, selain ada istilah buzzer, ada istilah yang namanya influencer. Influencer sama ada KOL, Dor. Key Opinion Leader. Ya. Gitu. Bagaimana sebetulnya asal muasal, ya kan? Udah tahu belum sejarahnya? Belum tahu nih, makanya nanya Doro kan, biar tahu. Nah, jadi sebetulnya istilah influencer, buzzer itu sejarahnya itu ya, ada satu majalah luar ya, Forbes itu menyebut sejarahnya sudah cukup lama. Oh, oke. Jadi istilah influencer itu dari abad 18. Tepatnya tahun 1760. Nah, itu ada satu peristiwa yang kemudian disebut sebagai teknik marketing modern lah. Oh, dari 1760 ya? 1760, abad 18. Nah, waktu itu ada cerita. Jadi suatu hari Ratu Charlotte, istri Raja George III, Raja Inggris ya. Kamu pernah sekolah di Inggris ya? Belum pernah, Dor. Doain aja ya. Jadi Ratu Charlotte itu pesen seperangkat alat minum teh, tea set dari keramik. Wow. Dia pesan kepada pengrajin keramik, namanya Josiah atau Josiah ya, Westwood. Nah, si tukang keramik ini mau tuh, oke, permaisuri, saya akan buatkan seperangkat alat minum teh dari tembikar. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya nanti kalau jadi itu perangkatnya dicap pakai stempel kerajaan. Oh, nah, keren ya. Biar jadi kayak royal set gitu. Royal set, betul. Jadi seperangkat punya kerajaan.
Oke, ya kan, saya akan cap nanti kalau perangkatnya sudah jadi. Ya. Nah, karena sudah jadi terus diberi cap lah Royal Pottery Royal lah, atau T-set Majesty gitu ya. Ya intinya pokoknya itu adalah tanda bahwa perangkat itu sudah dilegitimasi oleh kerajaan Inggris. Nah, legitimasi itu yang akan dipakai oleh si perajin keramik tadi untuk mengaruhi, menginfluence orang bahwa kamu harus beli produkku karena sudah dilegitimasi oleh kerajaan Inggris. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah to influence, ya, mengaruhi. Nah, kemudian belakangan ya, ketika ada internet, ada dunia digital, nah istilah influencer itu muncul dalam catatan media di Amerika pada tahun 2002. Ada seorang blogger, ya, punya blog kalau tidak salah namanya mindmomblogger.com. Nah, si blogger itu selalu membuat konten tentang parenting. Ya, jadi karena dia ibu, perempuan ibu gitu ya, yang selalu berbagi konten tentang ilmu parenting, lama-lama dia dikenal sebagai orang konten kreator, blogger yang mempunyai kompetensi, keterampilan, bisa memengaruhi orang untuk mengikuti ya petuah, nasihat, ilmu tentang parenting. Nah, dia adalah disebut-sebut juga sebagai pelopor influencer di dunia yang pertama gitu. Itu berdasarkan catatan. Nah, jadi kemudian dalam perjalanan waktu makin banyak tuh orang yang disebut influencer, makin banyak orang yang disebut KOL, Key Opinion Leader, dan belakangan hari kemudian ada istilah buzzer. Nah, gitu. Berarti yang sebetulnya menjadi kunci pembeda antara tiga peran itu apa, Dor? Nah, ini kalau influencer atau Key Opinion Leader itu pertama-tama dia punya yang namanya otoritas. Apakah terhadap kekuasaan, punya otoritas kekuasaan, keilmuan, kepakaran gitu ya. Jadi dia punya sesuatu yang membuat orang percaya, terpengaruhi karena dia punya otoritas kan, gitu. Kemudian di era digital, selain punya kepakaran, influencer atau key opinion leader itu punya pengikut yang banyak. Jadi follower ya, jumlah follower itu salah satunya ya. Betul. Nah, kalau buzzer itu bisa siapa aja. Ika juga bisa jadi buzzer. Aku juga bisa jadi buzzer, siapalah, semua orang bisa jadi buzzer. Karena sebagai buzzer itu tidak dituntut persyaratan harus punya kompetensi, punya keterampilan, tidak perlu punya otoritas. Yang penting dia bisa mendengungkan sesuatu. Jumlah follower juga menjadi tidak penting. Ada yang followernya 0, ada yang iya 1, 100, 1000, puluhan ribu juga ada sebagai buzzer gitu. Tapi dia disebut buzzer itu bukan semata-mata karena punya otoritas, tapi karena mendengung. Gitu. Mendengung itu maksudnya adalah dia rajin nge-tweet gitu. Ya, nge-tweet, pokoknya bikin konten yang menimbulkan atau memicu dengungan atau amplifikasi pesan. Gitu. Dan frekuensinya tinggi, maksudnya dia sangat intensif misalnya begitu. Ya, kalau frekuensinya tinggi, maka dekungan itu akan terjadi terus-menerus. Gitu. Jadi sebagai sebuah kata atau istilah, buzzer atau influencer atau KOL itu sebetulnya netral. Tidak positif, tidak negatif. Netral, seperti lebah lah. Lebah itu kan kata yang netral. Iya kan? Kalau pencuri ya udah negatif. Kalau buzzer itu netral. Awalnya. Nah, betul. Berarti ini kalau Doro nih, Doro ngaku aja ya. Berarti Doro ini sebenarnya buzzer bukan nih? Nah, buzzer pemerintah nggak nih? Nah ini jawab nggak nih? Jujur. Jawab nggak ya? Jadi gini, Wika? Tadi kan saya sudah jelaskan gitu ya, perbedaan buzzer, perbedaan influencer. Ya. Istilah itu sebetulnya muncul pertama kali di industri pemasaran, marketing. Ya, kenapa marketing? Karena marketing itu kan kurang lebih lah gampangnya kan adalah ilmu atau strategi untuk memasarkan produk atau jasa lah. Ya. Nah, untuk mencapai
tujuan, dia menggunakan yang namanya influencer. Makanya disebut influencer marketing. Atau buzzer marketing lah. Jadi istilah influencer itu muncul pertama-tama di industri marketing. Gitu. Kemudian ketika muncul, ya ini terutama di Indonesia. Di Indonesia itu ketika muncul kontestasi politik, ya orang-orang yang semula hidup di ranah marketing atau pemasaran itu dipakai juga mulai mengadopsi ya strategi ranah politik, begitu. Makanya kemudian ada yang namanya buzzer politik atau buzzer RP. Nah, itu yang membuat istilah buzzer pun mengalami peyorasi dari istilah yang netral menjadi negatif, karena pada kodratnya ranah politik itu kan ranah yang sangat kontroversial atau bahkan cenderung negatif. Ya sangat kan? Dinamis juga ya, Dor. Sangat dinamis. Narasi di dalamnya gitu. Betul. Ibarat permainan catur, politik itu kan penuh strategi. Nah itu. Mengatur bidak-bidak, pion-pion. Nah, kemana harus itu? Melangkahnya seperti apa? Ke kiri atau ke kanan, gitu kan? Ke depan atau belakang. Nah, buzzer itu juga digunakan seperti pion-pion untuk mencapai tujuan. Itu bagian dari strategi catur atau strategi politik. Jadi pemerintah pakai buzzer nggak, Dor? Nah ini pertanyaannya ini. Ya. Ayo. Jadi gini, di era sekarang atau di masa sekarang, tadi setelah buzzer dan influencer dipakai di industri marketing atau pemasaran, tentu saja kemudian industri yang lain seperti politik akhirnya menggunakan atau memanfaatkan jasa mereka untuk, sebetulnya kan mereka itu kan dipakai untuk menyampaikan pesan untuk mencapai tujuan tertentu, gitu kan. Nah, buzzer atau influencer itu ada dua, ada yang transaksional, punya motif politik, ada juga buzzer atau influencer berdasarkan karena motif psikologis. Karena dia bersimpati pada satu kampanye, dia mendukung satu kampanye, suka pada sebuah kampanye, dia bisa saja menjadi buzzer dari kampanye tersebut tanpa ada motif ekonomi. Hubungannya tidak transaksional. Gitu. Berarti buzzer dan relawan itu sebenarnya sama atau tidak konsepnya? Nah, relawan itu berasal dari kata rela dan wan. Gimana tuh? Rela ya sukarela gitu, artinya tentu saja tidak ada motif ekonomi, tidak dibayar. Orang yang sukarela. Wan itu kan manusianya gitu. Jadi orang yang melakukan sesuatu tidak dibayar itu namanya relawan. Relawan bisa menjadi buzzer, bisa. Iya kan? Kalau relawan yang dibayar jadi buzzer ya bisa juga, tapi itu kan ya itu soal lain. Soal lain. Yang kita bahas adalah buzzer. Jadi buzzer itu intinya bisa siapa saja. Bisa orang yang disuruh untuk menyampaikan satu pesan. Bahkan menyampaikan pesan negatif juga bisa. Gitu. Ada juga orang yang secara sukarela, misalnya Wika. Wika misalnya peduli pada masalah lingkungan. Peduli pada pentingnya membuang plastik di tempatnya, jangan di laut. Nah, sehingga Wika selalu bikin konten atau mencuit atau bikin konten Instagram gitu ya, isinya informasi-informasi pentingnya membuang botol plastik di tempatnya, atau pentingnya 3R, recycle, reuse, reduce. Kemudian Wika secara langsung tidak langsung, suka tidak suka, sadar atau tidak, sudah bisa dianggap sebagai buzzer lingkungan. Yang sifatnya rela gitu kan? Relawan. Ya kan? Karena Wika kan nggak ada yang bayar siapapun. Aku memang suka ini Dor pada pelestarian alam. Boleh nggak aku men-tweet gitu ya tentang pentingnya kelestarian lingkungan? Ya boleh, positif. Kan? Tapi aku nggak ada yang bayar, ya nggak apa-apa. Soal bayaran tidak kan soal lain gitu. Tapi yang perlu dipahami, buzzer itu ada yang dibayar, ada yang berdasarkan sukarela juga ada. Tidak semua ya orang yang mendengungkan itu selalu dibayar. Ada yang sukarela. Karena kesamaan nilai kan? Kesamaan nilai. Kesamaan semangat juga spirit. gitu. Kesamaan motif.
pengen sesuatu yang positif dan seterusnya. Ada sisi baik buruknya nggak sih, Ndor, dari peran ini sebetulnya? Ada, tentu saja. Seperti dalam hidup ini ada siang dan malam. Yin yang, hitam dan putih, luar biasa. Ada positif dan negatif selalu. Baik influencer, KOL maupun buzzer itu tadi saya katakan ada dua sisi. Selama seorang buzzer atau influencer melakukan aktivitasnya di media sosial dengan membuat konten yang informatif dan positif. Tadi misalnya Wika, kamu harus hemat listrik, ya, kamu harus hemat bahan bakar fosil ini kan terbatas. Wika adalah buzzer lingkungan yang positif, dan tidak ada yang bayar juga, nggak masalah, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah bukan menjadi buzzernya, tapi kontennya. Kalau buzzer itu cuitannya atau konten-kontennya itu memfitnah orang, menyebarkan kabar bohong, melakukan perundungan, perisakan terhadap satu tokoh. Nah, itu sisi gelapnya atau sisi negatif dari buzzer, dibayar atau tidak. Gitu. Jadi benar kata Wika, ada sisi positif dan negatif dari buzzer atau influencer. Jadi sebenarnya aku bisa jadi buzzer dong, Ndor? Bisa. Kamu bisa, kan? Suka apa? Aku suka peduli pada isu apa? Lingkungan, hak asasi manusia, gitu. Boleh. Kamu nggak dibayar pun nggak masalah kan? Yang penting kamu selalu menyuarakan isu-isu yang kamu pedulikan. Kesetaraan gender, persamaan hak, apalagi lingkungan, nggak masalah. Berarti alarmnya nih buat misalnya kayak aku nih yang pengen jadi buzzer, alarm untuk biar aku bisa jadi buzzer yang baik, yang positif, kan? Positif gimana? Pertama-tama kamu harus menyuarakan isu-isu yang memang sesuai dengan minat, nilai-nilai. Apa yang aku perjuangkan lah. Kamu yang perjuangkan gitu. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah apa yang kamu suarakan itu merupakan sesuatu yang benar. Dan baik buat yang lain. Baik buat benar tuh artinya ya jangan kabar bohong lah, ya kan? Informasinya valid. Syukur-syukur kalau berbasis ilmiah. Kalau misalnya kamu ilmuwan ya. Misalnya kamu menyuarakan pentingnya vaksin untuk pemberantasan COVID-19. Karena vaksin itu terbukti bisa mengurangi tingkat keparahan, ya kan? Itu kan baik, ya kan? Kamu menjadi influencer atau buzzer pemberantasan pandemi COVID-19. Bagus gitu. Jangan sampai kamu sebagai buzzer itu ya menyebarkan kabar bohong. Terus kamu usahakan kamu itu eksis, itu menjadi sosok yang real. Pasang foto picture-nya ya fotomu sendiri lah, jangan foto telur. Banyak ya telur. Banyak banget. Aku kadang-kadang susah memisahkan itu telur asin apa telur ayam atau telur bebek. Telur bebek. Ya banyak kan telur kan. Nah, terus informasinya itu tadi yang penting gitu. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah audiens atau masyarakat. Melihat fenomena buzzer. Bagaimana sih membedakan antara buzzer yang positif dan negatif? Iya betul. Karena kan memang informasi yang diberikan buzzer kan sangat banyak. Gitu. Dan buzzer kan nggak cuma 1-2. Informasi sangat melimpah. Maka bagaimana gitu, sebagai netizen gitu ya, kita bisa membedakan informasi mana sih yang seharusnya kita dapatkan. Misalnya kayak buzzer nyebar informasi, apakah perlu kita telah atau enggak gitu? Mana yang perlu kita telan, mana yang tidak? Oke. Pertama-tama ya, kalau kita melihat orang yang kita duga sebagai buzzer atau influencer gitu ya, sikap kita pertama-tama kita harus netral sendiri karena tadi saya jelaskan yang namanya buzzer, influencer itu netral sebetulnya. Yang membedakan kan kemudian kontennya, ya. Kontennya dia ini valid atau enggak? Nah, kita harus cari informasi pembanding. Misalnya nih ada orang ya yang mungkin dicurigai sebagai buzzer, lalu dia bilang, wah vaksin itu isinya
kode-kode. Nanti kita kalau disuntik bisa diperintahkan. Ada chipnya. Ada chip mengandung itu. Kita pertama-tama harus lihat ini informasi benar nggak ya? Kita cek lewat Google, tanya ahlinya dan seterusnya. Ya, itu kualitas informasi kita harus cek and recheck. Ya. Kita lihat juga itu yang cara paling gampang sebetulnya kalau ngecek akun ini valid atau enggak, bukan akun abal-abal gitu ya. Ya tadi dari profil picture-nya kan. Kalau sudah profilnya telur atau artis Korea, ya kan? Yang perlu dicek. Ambil dari internet itu. Namanya nama Jawa tapi profil picture-nya nama Korea kan. Nah, itu sudah patut dicurigai kan. Kemudian kualitas informasinya. Kalau mau lebih dalam lagi, kita lihat kadang-kadang sesama akun itu kan saling mention. Ya, dia sering kali berinteraksi dengan akun-akun yang telur juga atau bukan gitu. Kalau interaksinya cuma sama itu, ya berarti bisa kita duga atau layak dipercaya ini buzzer-buzzer yang abal-abal. Oke, Doro, terima kasih banyak karena mencerahkan ya. Karena kemarin bingung kan ya, ini buzzer kok influencer itu kayak gimana bedanya. Dan pemerintah nih jadinya pakai buzzer apa enggak nih? Itu kan jadi persoalan lain nih yang perlu kita cari tahu. Kita simpan untuk episode berikutnya. Nah, itu dia. Jadi pokoknya terima kasih banyak Doro. Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi ke episode berikutnya. Dan tetap di mana kita, Dor? Di Kacamata Doro. Ayo Dor, main lagi Dor. Main lagi. Berarti sekarang giliranmu apa? Aduh, yang mana ini deg-degan ini.